Perkenalkan teman-teman, saya Askia Kamila Ihsan dengan NIM 216426 dan rekan saya Laila Putri Karlina dengan NIM 216437. Kami dari kelompok 12 kelas A2. Dengan dosen pengampu mata kuliah Personal Development, Agung Sulistyo. Kami akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Adolescent Socialization and the Development of Adult Work Orientation atau Sosialisasi Remaja dan Pengembangan Orientasi Kerja Dewasa. Penulis Catherine H. Dex dan Wayne E. Baker tahun 2014. Latar belakang masalah. Dalam jurnal ini memaparkan tentang asal-usul serta pertumbuhan orientasi kerja. Anggapan orang tentang arti pekerjaan berbeda-beda. Bahkan dalam pekerjaan, profesi, ataupun konteks kerja yang sama, orang yang berbeda memandang pekerjaan mereka dengan metode yang berbeda, menciptakan arti dalam aspek pekerjaan yang berbeda. Sebagian orang mendekati pekerjaan seolah-olah merupakan panggilan, serta cenderung menciptakan aksi bekerja secara inheren memuaskan serta bermakna. Sementara itu, yang lain memandang pekerjaan lebih sebagai pekerjaan, serta menciptakan arti dalam imbalan materi ataupun karir, serta menciptakan arti dalam prestasi, kemajuan, dan serta prestise. Oleh sebab itu, disarankan agar setiap individu mempunyai orientasi kerja yang mencirikan makna domain kerja bagi orang tersebut. Literatur review. Dengan kata kunci orientasi kerja, arti pekerjaan, pengembangan karir, nilai kerja, dan panggilan. Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi 3 orientasi kerja utama yang menangkap cara utama orang melihat pekerjaan mereka, pekerjaan, karir, dan panggilan. Namun, setiap individu cenderung hanya memiliki satu di antara 3 hal tersebut. Orang dengan orientasi pekerjaan melihat ranah kerja terutama sebagai sarana untuk penghargaan ekstrinsik, seperti kompensasi finansial. Karena itu, mereka cenderung ingin tetap mendapat kompensasi tersebut walaupun mereka berhenti kerja atau pensiun. Orang yang berorientasi pada karir memperoleh banyak identitas dari bekerja dan melihat pekerjaan terutama sebagai peluang untuk lebih maju, wibawa, status sosial, dan pencapaian. Orang-orang yang berorientasi pada panggilan melihat pekerjaan sebagai sarana untuk mewujudkan hasrat mereka dan menemukan pemenuhan pribadi. Mereka percaya bahwa pekerjaan mereka membuat dampak positif pada dunia. Tujuan penelitian. Orientasi kerja memiliki keyakinan seseorang tentang makna kerja, fungsi kerja yang dimainkan dalam kehidupan seseorang, dan konstelasi nilai dan asumsi yang dipegang orang tersebut tentang pekerjaan. Penelitian telah menyarankan bahwa orang dewasa cenderung menyukai salah satu dari 3 orientasi kerja utama, pekerjaan, karir, atau panggilan. Studi empiris telah menunjukkan bahwa orang dewasa dengan orientasi kerja utama yang berbeda cenderung mengalami hasil kerja dan karir yang berbeda. Namun, para ulama tidak menganalisis bagaimana atau mengapa seseorang pertama kali mengembangkan orientasi kerja. Dalam penelitian ini, kami mengambil langkah pertama untuk menyelidiki asal-usul orientasi kerja orang dewasa. Metode penelitian. Peserta diberitahu bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki sikap mereka terkait dengan pekerjaan, dan partisipasi itu bersifat sukarela. Mereka diberi waktu seminggu untuk menyelesaikan survei di luar sesi kelas, dan dikirimi 2 email pengingat selama waktu ini. Tingkat responnya adalah 89%. Peneliti meminta remaja untuk melaporkan nilai dan aspirasi pekerjaan mereka saat ini, selain persepsi mereka tentang nilai dan pekerjaan orang tua mereka saat ini. Dalam penelitian ini, kami memilih untuk menggunakan desain penelitian retrospektif.
yang melibatkan perolehan data pekerjaan dan orientasi kerja peserta saat ini, serta ingatan atau keyakinan tentang pekerjaan dan orientasi orang tua selama masa remaja peserta. Objek penelitian. Objek penelitian ini tentang perkembangan orientasi kerja. Seperti kerangka orientasi kerja lainnya, orientasi kerja merupakan konstelasi nilai dan asumsi yang mendefinisikan esensi subjektif dari makna pekerjaan, apa yang diwakili oleh domain pekerjaan, serta tujuan apa yang ingin dicapai orang tersebut melalui pekerjaan. Orientasi kerja penting karena orang memiliki orientasi berbeda, perilaku berbeda, dan mengalami hasil terkait pekerjaan yang berbeda. Orientasi kerja dikonseptualisasikan sebagai konstelasi nilai, keyakinan, serta asumsi yang terpaut dengan pekerjaan. Pembahasan. Konsisten dengan teori sosialisasi dan teori pembelajaran sosial. Jika seseorang tidak memiliki model peran dengan orientasi panggilan yang kuat, kecil kemungkinan individu tersebut akan mengembangkan orientasi panggilan yang kuat. Hubungan dekat dengan orang tua terkait dengan sosialisasi orientasi kerja dalam berbagai cara. Yang pertama, ayah. Ketika anak dekat dengan ayah dan merasakan orientasi karir yang kuat pada ayah mereka, anak secara signifikan lebih mungkin untuk mendukung orientasi panggilan di masa dewasa, dan cenderung tidak mendukung orientasi pekerjaan yang kuat pada dirinya sendiri di masa dewasa. Yang kedua, ibu. Hubungan dekat dengan ibu memiliki pengaruh negatif yang signifikan dan langsung terhadap orientasi kerja partisipan di masa dewasa. Peserta yang lebih dekat dengan ibu mereka selama masa remaja cenderung tidak memiliki orientasi kerja yang kuat di masa dewasa mereka nanti. Variabel yang mengontrol pengaruh lingkungan makro yang mungkin mempengaruhi pengembangan orientasi kerja. Bekerja di industri otomotif tidak berpengaruh signifikan terhadap orientasi kerja, meskipun situasi ekonomi industri sedang sulit. Dibesarkan dalam budaya Protestan, historis juga muncul sebagai prediktor signifikan dari orientasi kerja. Peserta yang dibesarkan di Amerika Serikat atau masyarakat lain dengan warisan agama budaya Protestan lebih cenderung melihat domain pekerjaan terutama sebagai sarana untuk status, kekuasaan, dan penghargaan materi. Temuan ini sesuai dengan teori Weber bahwa etika kerja Protestan merasuki masyarakat sekuler dan kontribusi pada perkembangan nilai-nilai individualis dan kapitalis. Munculnya dua variabel lingkungan, yaitu industri, otomotif, dan budaya Protestan, sebagai pengaruh pada pola pengembangan orientasi kerja, menunjukkan bahwa pengaruh orang tua bukan satu-satunya pengaruh sosialisasi pada pengembangan orientasi kerja. Dalam penelitian ini, orientasi kerja ada beberapa macam, seperti untuk berkarir, mendapat materi juga seperti sebuah panggilan. Dalam orientasi kerja ini, peran orang tua juga berpengaruh, mulai dari faktor hubungan, komunikasi, dan pandangan dalam pendapat. Anak cenderung akan mengikuti orientasi kerja kedua orang tuanya, apabila dia merasa hal tersebut cocok atau sesuai untuk dirinya. Peneliti berpendapat bahwa interaksi sosial adalah pengaruh utama pada pembelajaran dan perkembangan individu, bahwa orientasi kerja merupakan penghubung modern antara makna bekerja, baik bagi orang tua maupun anak. Hasil penelitian. Sosialisasi antar generasi untuk konstruksi yang mirip dengan orientasi kerja, nilai kerja, dan pekerjaan ditingkatkan untuk anak-anak yang terpapar pengaruh sosialisasi yang lebih kuat. Gagasan bahwa hubungan dekat mungkin terkait langsung dengan keyakinan tentang makna pekerjaan, khususnya dalam dimensi orientasi kerja. Kembali ke teori instrumental yang menyatakan bahwa individu dengan hubungan sosial atau ikatan komunitas
yang lebih dekat misalnya karena mobilitas geografis yang lebih sedikit. Secara umum, cenderung tidak memiliki pendekatan instrumental untuk pekerja karena mereka telah diperkenalkan dan menghargai jangkauan yang lebih luas dari sosial, bukan instrumental pengalaman hidup. Nilai rata-rata untuk orientasi karir adalah 6,056 pada skala 7 poin. Diikuti oleh orientasi panggilan dengan rata-rata 4,008 dan kemudian orientasi kerja dengan rata-rata 3,654. Hasilnya juga mengungkapkan pola sosialisasi yang berbeda di ketiga orientasi pekerjaan, karir, dan panggilan. Pengaruh ayah pada orientasi karir mungkin lebih kuat daripada pengaruh ibu. Para ibu kurang terwakili dalam angkatan kerja berbayar. Selama bertahun-tahun remaja, peserta kami hanya 61% peserta dalam penelitian ini yang memiliki ibu yang bekerja untuk dibayar di luar rumah. Dibandingkan dengan sebagian besar peserta, kurang lebih 92%, yang memiliki ayah yang bekerja untuk membayar di luar rumah. Hampir semuanya, kurang lebih 99%, bekerja penuh waktu. Kesimpulan. Dalam studi ini membahas mengenai asal-usul orientasi kerja orang dewasa, yang di mana orientasi kerja orang dewasa dipengaruhi oleh sosialisasi orang tua itu sendiri selama masa remaja. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua orang tua, terutama ayah, akan menjadi panutan yang paling berpengaruh dalam pengembangan karir yang kuat bagi seorang anak. Hubungan yang dimiliki seorang anak dengan orang tuanya berpengaruh atas pola perkembangan orientasi kerja anak, termasuk lingkungan, ekonomi yang tertekan, ataupun budaya nasional yang kuat. Orientasi kerja juga dapat diturunkan dari generasi ke generasi, atau warisan pekerjaan, melalui proses sosialisasi pada masa remaja. Namun, tentunya orang tua dan anak mungkin memiliki jenis pekerjaan dan makna yang berbeda di era modern seperti ini. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan langkah penting bagi tubuh penelitian tentang orientasi kerja dan makna kerja dalam masyarakat modern. Namun, di era karir protean yang didorong secara individual dengan mobilitas karir terbesar hingga saat ini, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pencarian ini akan bermakna dalam pekerjaan dan tidak sepenuhnya ditentukan secara individual. Bahkan, ketika satu generasi menghentikan mesin tik mereka dan generasi berikutnya masuk ke perangkat seluler mereka, sisa-sisa pengalaman keluarga di masa lalu terwujud dalam kehidupan kerja saat ini. Baiklah, sekian video presentasi jurnal dari kelompok 12 mewakili kelas A2. Terima kasih.